Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sarai, istri Abram, tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu. Mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak." Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu, Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Dia hambamu, dia dalam kuasamu, lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di jalan ke Syur, sebuah mata air di padang gurun. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan kemanakah engkau akan pergi?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya." Malaikat Tuhan berkata lagi kepadanya, "Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, "Engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku?" Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahail Roi, yang letaknya di antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta dari mulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini sebagai pendatang.
menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kulit khitanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari di antara kamu haruslah disunat, setiap anak laki-laki turun-temurun, baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing yang bukan keturunanmu. Hamba yang lahir di rumahmu dan hamba yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Laki-laki yang tidak disunat, yang tidak dipotong kulit khitannya, orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu, itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun, perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan, pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Abraham kemudian mengumpulkan Ismail, anaknya, dan semua hamba yang lahir di rumahnya, serta semua hamba yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya. Lalu ia memotong kulit khitan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika kulit khitannya dipotong. Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit khitannya dipotong. Pada hari yang sama, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Semua laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Peneguhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian
tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada hambanya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Aku sudah renta. Akan berahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Permohonan Abraham untuk Sodom. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, "Jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak, dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya." Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya,
Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya.